Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Nurul Kolbi yang kami cintai, pada kesempatan kali ini podcast Nurul Kolbi akan membahas tentang branding school. Nah, branding school seperti apa dan sekolah apa yang akan kita bahas? Nah, alhamdulillah kita kedatangan salah satu tenaga pendidik dan kependidikan, guru dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Kecamatan Tarumajaya. Kita akan mencoba menanyakan apa kekhususan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Kolbi yang perlu sahabat-sahabat podcast ketahui sehingga kita sama-sama dapat memberikan pilihan terbaik untuk anak-anak kita nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, tetap semangat. Tadi saya sedikit sampaikan di pembukaan, Sekolah Dasar Islam Terpadu ini adalah salah satu sekolah dasar Islam yang menjadi pilihan warga Tarumajaya khususnya dan Kabupaten Bekasi umumnya. Nah, kadang warga hanya mendengar saja nama Nurul Kolbi dan tidak begitu mengetahui tentang sejarah pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu. Mohon Ustaz berikan kepada kami sejarah-sejarah agar kami lebih bisa mengetahui apa yang menjadi tujuan pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Kolbi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Kolbi adalah sekolah pertama yang berbasis Islam terpadu di Kecamatan Tarumajaya. Jadi sekolah ini didirikan tahun 2004, di mana pada waktu itu bahwasanya pendiri atau yang sekarang menjadi ketua pimpinan yayasan pendidikan Islam Sopotul Kolbi, Bapak Kiai Haji Ahmad Syatiri Matrais LCMA, beliau melihat bahwasanya masyarakat Tarumajaya ini sudah berkembang dan beliau ingin menghadirkan sekolah yang berkualitas yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Tarumajaya yang semakin berkembang pesat. Nah, sekolah SD Nurul Kolbi ini hadir dengan jaminan mutu yang berkualitas, yang mengedepankan nilai-nilai keislaman, sopan santun, dan berbasis digital. Wow, luar biasa ya, mengedepankan nilai-nilai keislaman, sopan santun, dan berbasis digital. Nah, dalam pendiriannya tentunya punya visi dan misi. Apa pada waktu itu yang menjadi visi misi Kiai Haji Ahmad Syatiri dalam mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu? Baik, visi misi untuk SD Nurul Kolbi ini dia lebih mengutamakan tentang hafalan Al-Qur'annya. Jadi tahfizul Quran lebih dikedepankan. Jadi upaya untuk mencerdaskan masyarakat Tarumajaya ini salah satunya dengan bagusnya masyarakat dalam membaca Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kira-kira yang membedakan sekolah yang lain dengan SD Nurul Kolbi itu apa? Baik, ada kurikulum yang unik di SD Nurul Kolbi, yaitu kita memiliki kurikulum unggulan dan kurikulum kedinasan. Jadi kurikulum unggulan ini mungkin ini salah satu bentuk kurikulum yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Bentuk kekhasan yang tidak dimiliki oleh kekhasan yang di Nurul Kolbi adalah kurikulum unggulannya, di mana di unggulan ini kita lebih mengutamakan tentang tahfizul Quran, yang minimal anak ini ketika lulus mereka sudah punya hafalan minimal 2 juz. Luar biasa. Ya.
Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini ada siswa kita yang sudah hafal sampai 5 juz. Alhamdulillah. Nah, keunggulan yang lainnya itu metode, kita menggunakan metode Yambu'a namanya. Metode Yambu'a ini adalah sebagai metode tahsin alias perbaikan bacaan Al-Quran sebelum mereka memasuki kelas tahfiz. Jadi di sekolah kami tidak boleh mereka masuk kelas tahfiz sebelum memperbaiki tahsinnya, Al-Qurannya. Tahsin itu untuk memperbaiki bacaan-bacaan dulu. Betul. Jadi tahsin ini di metode Yambu'a ini ada metode yang khas yang diajarkan dalam metode ini. Ya mungkin sekolah lain tidak memakai metode ini. Tapi inilah keunikan dari Nurul Qalbi. Jadi di metode Yambu'a ini anak-anak kita ajarkan di dalamnya itu ada tentang Ghorib Al-Quran. Ghorib Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran yang tulisannya berbeda dan bacaannya pun berbeda. Anak bisa mengikuti itu kan? Ya, anak bisa mengikuti itu karena sudah kita ajarkan di metode tahsin tadi yang Yambu'a. Ya mungkin sekolah lain tidak memakai metode ini, tapi inilah keunikan dan kekhasan dari Nurul Qalbi. Yang seperti kita ketahui bahwasanya metode Yambu'a ini adalah metode dalam memahami Rasm Utsmani. Ya. Nah, Rasm Utsmani itu adalah salah satu keunikan atau kekhasan cetakan Al-Quran yang dicetak di Arab Saudi atau digunakan di dunia internasional. Nah, inilah metode atau cetakan Rasm Utsmani. Ya. Jadi anak di Nurul Qalbi itu sudah diajarkan, diperkenalkan dan diberikan pemahaman tentang yang tadi Ustadz sampaikan itu. Betul. Targetnya 2 juz, luar biasa. 2 juz. Nah, dari yang tadi Ustadz sampaikan, kira-kira pandangan Ustadz itu pentingnya para orang tua menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang berbasis Islam. Pandangan Ustadz seperti apa? Baik, sebagai orang tua hendaknya kita mencarikan solusi untuk anak kita. Carikan lembaga atau sekolah yang berkualitas, yang bisa menunjang kemampuan membaca anak-anaknya. Jadi silakan carikan sekolah manapun yang berkualitas. Salah satunya kami sudah menyediakan sekolah yang berkualitas di Nurul Qalbi, sekolah dasar Islam terpadu Nurul Qalbi yang telah teruji dari Badan Akreditasi Nasional dengan nilai A unggul. Gini, selain tadi hafalan-hafalannya, tentunya ada yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain SDT Nurul Qalbi ya. Apa yang bisa disampaikan kepada orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya dalam hal ini masih mencari sekolah-sekolah yang terbaik di lingkungan Tarumajaya khususnya? Baik, untuk ayah bunda yang sedang mencari sekolah unggul, sekolah berkualitas di wilayah Tarumajaya, mungkin ada yang belum tahu bahwasanya SDIT Nurul Qalbi ini memiliki berbagai macam kegiatan yang mampu dan bisa menunjang minat bakat siswa. Di antaranya ada pencaksilat, ada panahan, ada ekskul bahasa Inggris. Kita bekerja sama dengan tim Excellent, yang tim Excellent ini adalah salah satu lembaga yang langsung didatangkan dari Pare Kediri. Ya, di antaranya ada yang lain ekskulnya adalah kaligrafi untuk menunjang tulisan siswa agar semakin bagus dalam menulis huruf Arab. Wah, luar biasa ya. Nah, itu kan beberapa tadi tahfiz, hafalannya, tahsin, bacaannya, kemudian tadi minat dan bakat siswa yang ada di lingkungan SDT Nurul Qalbi. Nah,
model pembelajaran. Model pembelajaran yang ada di Sekolah Dasar Islam Terpadu itu di dalam kelas, misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 berbeda atau sama? Baik, untuk pembelajaran di dalam kelas. Jadi di satu kelas ini kita batasi maksimal 25 anak. Itu sudah maksimal. 25 Tujuannya tujuannya adalah agar suasana belajar ini semakin kondusif. Nah, untuk kelas 1 dan 2, jadi ayah bunda tidak perlu khawatir karena di kelas 1 dan 2 ini kita setting gurunya 2 orang. 2 orang. Satu wali kelasnya dan satu lagi adalah pendamping wali kelas. Jadi di dalam ruangan dengan 2 orang guru ini, belajar akan semakin kondusif dan siswa-siswinya akan semakin mudah dalam menerima pelajaran. Wah, tentunya membuat anak-anak itu makin senang ya, betul, aman dan nyaman ya. Tenang. Nah, sejauh ini Sekolah Dasar Islam Terpadu menjalin komunikasi dengan orang tua siswa itu dalam hal atau kegiatan-kegiatan apa saja? Baik, sebagai pemberitahuan dari sekolah mengenai proses pembelajaran anaknya, kami sering mengadakan parenting dengan tujuan bagaimana orang tua ini bisa mendukung proses belajar anaknya di rumah. Jadi kami sebagai guru sudah mengajarkannya di sekolah. Iya. Maka setidaknya anak sampai di rumah ini minimal direview lagi pelajaran yang tadi pagi disampaikan oleh gurunya, itu direview lagi di rumahnya. Jangan sampai orang tua ini hanya mengandalkan guru, itu sangat tidak efektif. Jadi hendaknya sebagai orang tua juga ikut terlibat dalam proses pembelajaran anak di rumah, tidak hanya di sekolah. Karena tadi dia bagian daripada kesuksesan pembelajaran anak-anak itu ada 3 unsur yang harus terlibat. Ini tadi SDT Nurul Kolbi tadi yang sudah disampaikan luar biasa, baik komunikasi dengan orang tua, kemudian memberikan fasilitas kenyamanan belajar yang luar biasa, target-target hafalan yang buat kita ini ya itu sungguh capaian yang bagus. Nah, kira-kira dari yang Ustadz sampaikan di podcast kita ini, SDT Nurul Kolbi itu kualitas dan mutu pendidikannya boleh dikatakan melebihi kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang lain. Nah, bagi ayah bunda yang hendak mendaftarkan anaknya di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Kolbi, sudah dibuka belum pendaftaran penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2025-2026? Baik, SDT Nurul Kolbi ini sudah membuka pendaftaran bagi peserta didik baru yang sudah kami mulai dari bulan Desember ya. Hingga saat ini sampai bulan Januari, dan kami masih akan menerima sampai bulan Juni nanti. Dan jangan sampai ayah bunda ini kehabisan kuota, karena kuota di sekolah kami ini sangat terbatas. Karena per rombongan belajar satu kelas itu 25 peserta didik ya. Nah, untuk tahun ajaran ini menerima berapa kelas, Kak? Baik, rencana kami akan terima 3 kelas. 3 kelas, berarti lebih kurang 75 peserta didik baru. Sekarang jangan sampai kehabisan kuota, karena sekolah kami membuka kuota ini terbatas. Jadi kami hanya batasi 25 dan sekarang hanya tersisa 30 seat saja. Jadi bagi ayah bunda yang ingin mencari sekolah berkualitas, segera daftarkan di SDT Nurul Kolbi. Alhamdulillah. Baik, saudara-saudaraku, sahabat podcast yang kami cintai, alhamdulillah kita sudah bincang-bincang dengan
guru SD Tinur Kolbi Ustaz Abid Hasi, dan mudah-mudahan dari bincang-bincang ini kita sebagai orang tua atau sebagai kakak atau sebagai saudara mendapatkan pengetahuan tentang keunggulan-keunggulan yang ada di SD Nurul Kolbi, dan segera daftarkan putra-putri terbaiknya, saudara-saudaranya di SD Nurul Kolbi, karena kuota tersisa satu kelas untuk kelas 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.